nasihat kematian. Assalamualaikum. Jangan bosan dengerin omongan saya di sini ya. Saudara. Jangan bosan ya. Dengerin Malam. terus. Iya. Kan saya bukan ngomong yang jahat. Setengah 3 malam, setengah 3 pagi. Terus hujan gerimis. Saudara-saudara, yang meninggal yang sehat, yang kaya, yang miskin, yang melarat, yang bahagia, yang menderita. Bagaimana lagi yang bakal mati, yang merasa masih mau hidup terus, masih muda, jangan umur masih di bawah 50, 40, 30, di bawah 20, merasa diri mereka selama mati. Biasanya menurut teori yang mati itu, yang wafat itu, yang menemui ajal itu yang udah tua, umurnya udah 60, umur 70, 80, mati dah. Apalagi ada ciri-ciri rambutnya udah putih, udah linglung, udah pikun, udah beda lah dengan ibu-ibu yang masih normal di bawah 50 misalnya, atau bapak-bapak juga. Kalau ibu-ibu tersinggung, ya bapak-bapak juga, pokoknya orang gitu kalau udah umur di atas 70 atau di atas 60 biasa juga mendapat menderita penyakit pikun atau Alzheimer ya semacam itu. Jangan mati, jangan dibilang negatif. Kalau saya bilang mati kan sama dengan wafat, meninggal, ajal, almarhum dan sebagainya. Tapi lebih singkat lagi itu mati. Jangan dibilang kalau mati itu untuk binatang aja gitu. Jadi semuanya negatif susah ngomong, jadinya terlalu dipilih jadinya ngomong gitu. Jadi orang mati gitu. Jadi di dalam agama itu mati merupakan suatu nasihat buat kita. Ini jangan dibilang gak saya ngomong ini jadi bosan, jadi harus potong. Kita dengerin aja, tadi kita ngomong aja daripada ngomong yang kagak bener ya, daripada kita lagi mabok, lagi berjudi, lagi berzina, lagi nggak pernah sholat 5 waktu dan sebagainya, nggak pernah kita jadi orang Islam, kafir mulu. Ini lebih baik nih ngomong begini nih, yang bosan. Barusan saya bilang mati itu gak bisa nasihat. Jadi kita lihat orang mati, tahu ada orang mati, tetangga, teman, siapapun kita tahu, kita sini udah mati aja, dipanggil Allah, kontrak udah habis di dunia, kita biasa aja. Ini kita jadikan nasihat, ya kita renungin, ya kita baca, ya kita analisa. Urusan dia, nah itu namanya kita nggak ambil manfaat dari kematian itu. Di dalam tafsir Quran fi Jilalil Quran, Said Qutb tuh menulis selalu wanti-wanti kalau memang yang ditafsirkan itu surah-surah makiyah, surah-surah pendek, khususnya juz amma gitu kan. Itu kan yang diceritakan masalah akhirat, masalah neraka, masalah kiamat, masalah kematian berarti kan. Karena itu fase pertama di Mekah yang lagi dibina, lagi dibangun, itu masalah akidah, keimanan, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, kita harus beragama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW gitu. Bukan praktek keduniaan dan sebagainya seperti yang di fase Madinah gitu. Fase Madinah itu tentang keduniaan, tentang pemerintahan, tentang hukum, syariat yang harus diterapkan di dunia versi Islam. Tapi kalau di yang fase Makkah 13 tahun itu masalah akidah, masalah keimanan, masalah ketuhanan, masalah Islam, agama.
bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan di situ digambar juga masalah kiamat. Ya maksud supaya kita takut, supaya kita sadar, jangan dosa, yang nggak mau masuk Islam, mau kafirnya mau jadi orang musyrik, orang kafir, Allah kita kapan masuk Islam? Karena ntar kita kiamat, ntar kita mati, ntar kita di akhirat diadilin semua dosa secara dunia kita, kezaliman kita, korupsi kita, kejahatan kita, kecurangan kita, dan lain sebagainya. Itu walaupun sudah terbukti itu dibalas, disiksa kita, supaya kita takut, supaya kita sadar, jangan kebo maunya di lumpur dulu. Kita begitu maunya di tempat yang jahat dulu, nemenin orang minuman keras, nemenin orang yang gak sembahyang, orang kafir kita temenin, yang jakarnya kurus kita temenin, kita jadi calon suami. Mau apa? Mau apa sih? Mau menikmati kenikmatan seks? Berapa sih seks lamanya? Hebatnya, nikmatnya. Sampai kapan? Mau kemana? Ini diingetin di dalam surah-surah Makiyah, juz amma, juz 30, yang surat-suratnya pendek. Itu banyak tentang kiamat, tentang kematian, tentang sakit, tentang penderitaan, tentang azab, neraka. Maksud supaya kita sadar itu, jangan jadi kebo mulu, mau kelumpur mulu, mau ke dosa mulu. Sadar, bangkit, mandi, tobat nasuha, sholat. Udah jangan kerjain lagi dosa-dosa itu. Ini kita minta nasihat dari kematian. Kalau orang mati itu begitu. Jadi kalau orang mati itu udah habis itu, nggak bisa bertobat lagi, bertobat nasuh udah nggak bisa, terlambat, udah telat. Itu ambil nasihat dari kematian. Itu adalah mati teman kita, siapapun yang mati itu jadikan nasihat buat kita. Jangan sampai kita keburu mati sebelum bertobat. Sebelum mati kita, ayo segera kita bertobat, kita segera buru-buru mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah. Dan keridhaan yang Allah itu seluas bumi dan langit, yang akan nanti diganjar oleh surga yang indah, yang gak bisa terbayangkan. Kalau dibayangkan secara kita, seperti kita punya surga, punya kebun yang indah, kemudian di bawahnya di kebun itu ada sungai-sungai gitu, dan sungai dengan kayak sungai kita mengerikan gitu. Sungai kita kan mengerikan kok. Yang sungai surga mah nggak mengerikan, indah gitu. Seperti lukisan yang indah. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu, dan tidak mengerikan, suci, bersih, enak diminum, segar, sehat, dan gak perlu kita kencing gitu. Habis minum, makan begitu juga, buah-buahan begitu juga, apa aja ada. Tinggal kita kepengen ada, kita tinggal ngambil di pohonnya. Itu surga, bayang kita seperti itu. Kematian gitu. Jadi kalau kita Islam, kita taubat nasuha, kita nggak gopak lagi kayak kebo dah begitu, dosa mulu. Sadar gitu. Kita jangan jadi kebo dah tuh, jadi manusia, mandi, taubat nasuha, sholat, banyak berinfak, bersedekah, banyak berbuat baik kepada orang lain. Mengapa susah banget berbuat baik? Pakai jilbab susah banget. Kalau pakai jilbab maunya kalau ketemu ustaz baru pakai jilbab, kalau dilarang. Nggak boleh ketemu ustaz kalau nggak pakai jilbab. Kita pakai jilbab pada waktu ketemu ustaz, maksud buat apa? Nggak minta duit, kita sumpah. Setelah keluar dari ustaz, udah nggak ketemu ustaz, nggak jilbab lagi, pakai daster lagi, pakai baju yang kelihatan paha, kelihatan dengkul, kelihatan betis. Liatin kasih, pakai pakaian tapi panjang gitu, kayak kebo lagi kita gitu. Jangan kita begitu.
tinggal disingkap, dizinain, masuk. Sampai kapan? Sadar. Itu lihat orang bilang, kalau lu mati begitu, kalau kita mati gitu, kita dalam keadaan begitu, masih buka aurat, belum berjilbab, neraka pak. Kita masih kayak bupak mulu di lumpur, mati, neraka, jahanam, selamanya nyesel mau begitu. Jadikanlah kematian ini sebagai nasihat. Itu nasihat yang nggak pernah ngomong. Orang mati kan nggak pernah ngomong pak. Badannya udah nggak ada darahnya pak, udah kuning gitu. Ya nggak ada darahnya berarti kan kuning dia, bibirnya kuning, nggak ada darahnya, bucut udah, tinggal jadi bangke. Itu nasihat buat kita. Kalau kita udah begitu, nggak bisa kita bersedekah, nggak bisa kita sholat, nggak bisa kita pakai jilbab, nggak bisa kita berbicara yang baik. Kalau kita masih belum mati, bicara kita masih jorok, masih jahat, masih nyakitin orang, fitnah orang, bohong dan sebagainya, kita nggak pakai jilbab, maunya terbuka mulu pakai. Biar ngapa sih? Biar laku, biar disenengin pacar kita, calon suami kita. Neraka itu bukan suami.